Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya masih menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil beserta aksi lainnya. Tentu saja bintang utamanya adalah Dom, karena selain paling jago dalam balapan mobil, dia selalu melakukan hal luar biasa, dalam mengatasi setiap masalah yang menghadangnya. Anaknya yang bernama Little Brian, atau kita sebut saja Little B, dari kecil menyukai mobil seperti ayahnya. Bahkan Dom selalu melatihnya, dan mendukung keinginannya itu. Dia ingin mewariskan segalanya, untuk generasi selanjutnya dari keluarga Toretto. Saat kembali ke rumahnya, semua temannya sedang berkumpul di sana. Nampak juga nenek dari Dom, yang selama ini jarang menemuinya. Sudah mendapatkan keluarga yang hangat, dia merasa bersyukur, dan semoga mereka bisa selalu bersama-sama. Di pertemuan itu Roman memberitahu, bahwa dia mendapatkan suatu misi dari Little Nobody. Mereka harus mencuri sebuah muatan, yang akan melintasi kota di Italia, yaitu Roma. Tentu saja jika Roman yang memimpin, Tej dan Ramsey ragu dengannya. Oleh karena itu Dom menyuruhkan bersama mereka untuk mengawasinya, karena dia sendiri tidak akan ikut dalam misi. Dom ingin menikmati kehidupan yang damai, dan mengenang semua perjalanan yang selama ini sudah dia lewati. Memiliki sebuah keluarga kecil, membuatnya menjadi lebih tenang. Apalagi bersama dengan Letty, setiap harinya dia selalu bahagia. Namun dia tidak menyadari, bahwa suatu kejadian besar sebentar lagi akan menimpanya. Dia mendengar, sebuah kendaraan menuju ke arah rumahnya. Tanpa disangka, orang yang menemuinya adalah Cypher, musuh bebuyutannya dari dulu. Tentu saja emosi Dom langsung memuncak, karena orang itulah yang membuat keluarga ini berkali-kali dalam bahaya. Namun pertemuan aneh ini membuatnya curiga, sehingga ingin mengetahui tujuan dari Cypher datang ke sini. Cypher memberitahu, bahwa seseorang yang berbahaya sebentar lagi akan muncul. I met the devil tonight. Orang itu bernama Dante, yang sebelumnya mendatangi markasnya. Dia bahkan sudah menyandra seluruh anggota keluarga anak buahnya, sehingga mereka berkhianat, dan kini ada di bawah kendalinya. Dante mengambil chip dari teknologi miliknya, untuk melakukan sesuatu. Beruntung Cypher bisa menonaktifkan senjata anak buahnya, sehingga dia bisa melakukan perlawanan. Tujuannya saat itu adalah untuk kabur dari sana, dengan segala cara. Lift yang dipakainya sampai rusak, namun untungnya dia masih selamat, dan langsung menuju ke sini. Yang lebih mengagetkan adalah, ternyata Dante adalah anak dari Reyes, penjahat dari Brazil yang dahulu pernah Dom kalahkan. Tanpa disadari, saat itu Dante juga ada di lokasi, dan ikut mengejar Dom. Meskipun ikut menjadi korbannya, tetapi dia berhasil selamat. Saat ini tujuannya adalah membalas dendam, atas semua yang Dom lakukan padanya. There's a war coming. Karena sudah tidak berdaya, paginya Dom memberikan Cypher pada Little Nobody untuk ditahan. Di kesempatan itu dia menanyakan, soal kabar dari teman-temannya yang sedang menjalankan misinya. Namun Little Nobody merasa tidak pernah memberikannya misi, yang akhirnya membuat Dom sadar, bahwa ini adalah jebakan dari musuhnya. Tidak ingin terjadi hal buruk, Dom dan Letty pergi untuk menyusul mereka. Berkali-kali Dom menghubunginya, sayangnya seluruh komunikasinya masih dimatikan. Saat ini tim itu sedang mengintai targetnya, yaitu sebuah truk dengan beberapa mobil pengawal. Roman dan Han bertugas untuk mendekati truk itu, untuk memperlambat lajunya. Agar tidak terlihat, Tej menggunakan remote control, untuk memasukkan gas yang bisa membuat pingsan orang di dalamnya. Rencana itu berhasil, sehingga dia dan Ramsey langsung melompat ke atasnya. Dengan mudah dia bisa masuk ke sana, dan siap membawa truk itu. Tetapi tiba-tiba pintunya terkunci, bahkan truk itu dikendalikan seseorang dari jauh. Ternyata orang itu adalah Dante, sekaligus orang yang menjebak mereka dalam misi ini. Tidak tanggung-tanggung, dia bisa meledakkan mobil pengawal di depannya, yang membuat semua orang di sana panik seketika. That was awesome! Melihat asap yang mengepul, Dom dan Letty bergegas menuju ke sana. Kepanikan juga terjadi di dalam truk, ketika Tej mengetahui bahwa muatan yang ada di dalamnya ternyata adalah bom yang sangat besar.
Mengetahui daya ledaknya mengerikan, mereka semua harus menyingkirkannya, sebelum memakan banyak korban. Namun inilah tujuan sebenarnya dari Dante, yaitu membuat kepanikan di mana-mana. Dom yang berhasil menyusul, memasang tali baja di depannya, untuk membuat truk itu terguling. Dante bisa menebaknya, sehingga dia langsung mengeluarkan bom itu, dan dibiarkan menggelinding begitu saja. Kini pekerjaan mereka makin sulit, karena harus menghentikan laju dari bom itu, yang bergerak dengan liar. Apalagi polisi juga sudah ada di sana, yang mengira bahwa mereka adalah pelakunya. Untung saja semua berhasil bersembunyi di terowongan, kecuali Dom dan Letty yang masih berusaha mengejar bomnya. Agar suasananya semakin kacau, Dante ikut turun tangan, dan memancing Letty untuk mengejarnya. Dom sendiri masih sibuk menyelamatkan warga sekitar, dari bom yang sudah dibalut api. Di lain tempat, Letty melihat Dante menempelkan peledak di mobil Little Nobody, sehingga dia langsung memperingatkannya untuk melompat. Sebelum hal buruk lain terjadi, Letty harus menangkapnya, apapun yang terjadi. Sialnya pengejarannya itu terhenti, karena polisi sekitar sudah mengepung, dan berhasil menangkapnya. Di sisi lain Dom juga semakin panik, karena bom itu mengarah ke Vatikan, salah satu tempat terpenting di dunia. Tanpa pikir panjang dia memakai mobilnya, untuk menghentikan laju bom itu. Namun semuanya itu percuma, sehingga Dom harus memakai cara lain. Dia melompat ke arah kren, sehingga besi yang ada bisa membuat bom itu berbelok, dan terjatuh ke sungai. Ledakan besar itu langsung terjadi, bahkan dampaknya sampai ke tempat yang jauh. Dom juga langsung pergi, sebelum tekanan anginnya menghantam mobilnya, sama seperti yang terjadi pada polisi di belakang. Semua tidak mengira, kejadian ini akan membuat gempar dunia. Seluruh media langsung melaporkannya, dan mengarahkannya pada kelompok yang diduga sebagai pelakunya, yaitu kelompok dari Dom. Saat ini situasinya menjadi terbalik, karena lagi-lagi mereka menjadi buronan nomor 1 di dunia. Beruntungku ini, kenalan lama dari Dom bisa mengamankan jalan keluar, untuk teman dari Dom yang ada di terowongan. Sayangnya Letty sudah terlanjur tertangkap, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dom harus lebih waspada, karena selain musuh barunya, seluruh negara saat ini sedang memburunya. Di lain tempat, agensi rahasia yang dahulu dipimpin Mr. Nobody, saat ini dipegang oleh Ames. Tanpa melihat jasa dari tim Dom yang selama ini membantu misi dari agensi, orang itu ingin menangkapnya. Hanya Tess yang menolak, terlebih karena dia adalah anak dari Mr. Nobody, yang selama ini mengetahui kepribadian dari tim Dom. Dia curiga, bahwa semua ini dilakukan orang lain, untuk menjebak Dom beserta timnya. Looks like the eyes have it. Namun karena mayoritas petinggi sudah menyetujui penangkapan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung saja Ames bersama timnya bergerak, untuk mencari Dom. Sialnya alat yang disebut mata Tuhan itu sudah diambil oleh Tess, sehingga dia akan memakan waktu lama untuk melakukan pencarian. Langkah awal dari mereka adalah menangkap orang yang berhubungan dengan Dom, yaitu anaknya. Mia yang saat ini bertugas menjaganya, menyadari hal buruk ini, kemudian mencoba untuk melindunginya. Tentu saja dia tidak sendiri, karena satu lagi anggota keluarganya datang ke sana. Dia adalah Jacob, adik dari Dom sendiri. Uncle Jacob? Kemampuannya tidak kalah dengan Dom, sehingga mampu membereskan kekacauan ini dengan mudah. Kedatangannya ke sini atas permintaan dari Dom, untuk membawanya ke tempat perlindungan. Tentu saja Mia percaya dengannya, karena saat ini dialah satu-satunya orang yang bisa melindungi Little B. Dengan kendaraan lamanya, mereka pergi menuju ke tempat yang cukup jauh. Selama perjalanan, Little B selalu memikirkan kondisi ayahnya. Melihat itu Jacob mencoba untuk menenangkannya, dan memberitahu, bahwa ayahnya itu pasti akan selamat, karena dia lebih kuat darinya. Sementara itu di tempat lain, saat ini Tess sedang mencari Dom. Dia menemukannya di dalam sebuah kafe, dan memberitahu bahwa agensi saat ini sedang memburunya. Dengan alat mata Tuhan yang dibawanya itu, dia bisa langsung mencari tahu keberadaan musuh baru dari Dom, yang saat ini ada di Brazil. So you're gonna have to get me the real. Mendengar itu Dom ingin langsung menuju ke sana, namun sebelum itu dia meminta bantuan Tess, untuk menyelamatkan Letty yang saat ini tertangkap.
Tentu saja Tess mengetahui lokasinya, sehingga dia langsung menuju ke sana. Untuk bisa mengeluarkan Letty dari tempat yang penuh pengawasan ini, Tess ingin membuat sandiwara dengannya. Dengan berpura-pura terancam, penjaga akan langsung datang ke sana, dan membawa Letty ke tempat lain, karena dinilai berbahaya. Sementara itu Dom sudah ada di Brasil, dan langsung menuju ke lokasi balapan liar. Tentu saja orang-orang mengenalinya, terutama Diogo, karena Dom sudah pernah mengalahkan mereka semua. Di sana juga ada Isabel, seorang pembalap hebat yang belum pernah bertemu dengan Dom sebelumnya. Tujuan dari Dom ke sini tak lain adalah memancing Dante, untuk menemuinya secara langsung. Dan sesuai yang diprediksi, orang itu langsung datang, dengan segala kemewahannya. Tentu saja ketegangan langsung muncul di antara mereka berdua, terutama ketika membahas masa lalu, sebuah kejadian yang membuat ayah dari Dante terbunuh. Sebagai tuan rumah, Dante bersama anak buahnya langsung menodongkan senjata kepada Dom. Tetapi tidak semua pembalap tunduk dengan uang, sehingga banyak juga yang ingin melindungi Dom. Sebagai jalan keluarnya, mereka akan balapan, dan menentukan siapa yang terkuat. Let's race! Semuanya menjadi semakin bersemangat, sehingga Diogo dan Isabel juga ingin mengikutinya. Tanpa ada yang menyadari, semua ini sesuai yang direncanakan Dante, dan sebelumnya dia sudah memasang peledak pada kedua mobil lainnya. Mendengar itu Dom bimbang, memilih antara mengejar kemenangan, atau menyelamatkan teman-temannya. Namun karena balapan sudah akan dimulai, dia tidak memiliki waktu untuk memikirkannya. Keempat mobil melaju dengan kencang, dan terlihat masih seimbang. Dom ingin memberitahukan soal peledak itu, tetapi tidak memiliki cara. Diogo yang menggunakan nos lebih dulu, menjadi sasaran pertama dari Dante, yang langsung mengaktifkan peledaknya. Ketika Dom ingin mengejarnya, tanpa disangka Isabel juga tidak ingin kalah, sehingga membuat peledak di bawah mobilnya juga aktif. Dom tidak bisa menyelamatkan semua sekaligus, sehingga dia memutuskan untuk menolong Isabel karena alasan tertentu. Tentu saja mobil Diogo yang ada di depan langsung meledak, dan terbalik. Masih memiliki waktu sebelum Isabel mengalami hal yang sama, Dom mendorong mobilnya, sehingga peledak itu terlepas sebelum meledak. Dengan menyerahnya Dom demi menolong Isabel, Dante menjadi pemenangnya, sekaligus memberikannya teror pada orang di sekelilingnya. Sebenarnya ada alasan tertentu, kenapa Dom lebih memilih untuk menyelamatkan Isabel. Dia adalah adik dari Elena, wanita yang pernah mengisi hatinya, sekaligus ibu kandung dari Little B. Isabel sendiri sebenarnya sudah mengetahuinya, tetapi karena dia dan Elena memiliki jalan hidup yang berseberangan, dia hanya bisa diam saja. Dom memberitahu, baik polisi maupun pembalap jalanan sebenarnya sama. Mereka menjalani hidupnya masing-masing, tetapi memiliki prinsip yang serupa dalam menjalani hidupnya. Hal ini sesuai dengan pengalamannya, ketika bertemu dengan banyak jenis orang, tentu bersama teman-temannya. Membicarakan soal teman, saat ini Tej dan lainnya sudah keluar dari persembunyiannya, yang ada di dalam kontainer. Mereka langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, terutama tentang orang yang memburunya. Sialnya di waktu yang sama, Dante meretas seluruh akun bank mereka semua, dan tidak menyisakan sedikit pun uang di dalamnya. Semua langsung panik, kecuali Roman, sehingga Ted langsung curiga. Ternyata, Roman memiliki kebiasaan membawa sebagian uang tunai miliknya. Hal itulah yang akhirnya memberikan mereka kesempatan untuk melanjutkan rencananya. Dengan uang itu, Ramsey membawa mereka menuju ke tempat teman lamanya, untuk membeli berbagai perlengkapan seperti senjata. Tentu saja orang itu adalah hacker, yang langsung mencarikannya di situs gelapnya. Mengira semuanya berjalan lancar, tanpa sengaja Ramsey mempergoki teman lamanya itu menjual informasi mereka semua, karena di situs itu mereka sudah menjadi buronan dengan harga yang tinggi. Tentu saja Ramsey dan lainnya langsung pergi, sebelum para pembunuh bayaran datang ke sana. Di dalam kebuntuan itu, Han menawarkan sebuah ide yang tidak mereka duga. Dia menemui seseorang yang ternyata adalah Sao. Mengira dahulu Sao sudah membunuh Han, dia menebak kedatangannya ke sini untuk balas dendam, dan malah menghajarnya. Tiba-tiba, sebuah mobil yang berisikan pasukan agensi datang ke sana.
Dengan cepat Han menghalau mereka semua, begitu juga dengan Shao, yang akhirnya mengetahui masalah sebenarnya. Namun pertarungan tidak hanya terjadi di dalam, tetapi juga di luar, di mana pasukan itu sudah memojokkan Ramsay dan lainnya. Untungnya mereka bisa menemukan kesempatan untuk mengalahkan mereka semua. Kondisi di dalam jangan ditanyakan lagi, karena berkat Shao, musuh apapun akan kesulitan melawannya. Selanjutnya Shao membawa mereka semua menuju markas rahasianya. Dengan alat yang ada Ramsay meminjamnya untuk mencari lokasi dari musuhnya, yaitu Dante. Awalnya, Shao hanya akan membantunya sampai di sini. Tetapi ketika mengetahui ibunya, yaitu Queenie, juga menjadi salah satu sasaran dari Dante, dia memutuskan ikut bergerak. Dia sendiri akan mengurus pembunuh bayaran yang mengincar ibunya, sedangkan mereka semua harus mencari Dom secepatnya. Tentu saja kendaraan, bahkan akses pesawat dia berikan untuk mempercepat misinya. Di tempat yang sangat jauh, Letty yang sudah sadar terkaget, karena Cypher ada di sampingnya. God damn it. Mereka sama-sama menjadi tahanan, yang terperangkap di tempat ini. Tesla yang mengatur semua ini, dan sudah menyiapkan pelarian, bagi mereka berdua. Dengan pingsannya seluruh orang di sana, mereka berdua memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Dibutuhkan 2 orang, untuk bisa membuka sebuah lubang yang mengarahkannya keluar. Letty mencobanya lebih dulu, dengan memanjatnya ke atas. Seketika dia langsung terkejut, karena lokasi mereka ternyata ada di Antartika. Dengan terpaksa mereka harus tetap keluar, tentu menggunakan pakaian khusus yang sudah disiapkan. Di lain tempat, saat ini Jacob dan Littleby harus menyamar. Dengan pengalamannya, dengan mudah Jacob memalsukan identitasnya. Hal ini dilakukan, karena tempat yang akan mereka tuju harus menggunakan pesawat, dan di bandara banyak CCTV yang mengawasinya. Namun usahanya itu tidak berhasil, karena agensi yang dipimpin Ames menyadarinya. Di dalam pesawat Jacob masih terlihat tenang, walaupun mengetahui bahwa mereka sedang diawasi. Tetapi dia sudah menyiapkan rencana lain, dengan dibantu oleh pramugari yang merupakan koneksi lamanya. Jacob dan Littleby memancing musuhnya itu ke belakang, dan langsung melumpuhkan mereka semua. Agar tidak terdeteksi, dia akhirnya membuka benda yang selama ini dia bawa, yang ternyata sebuah pesawat kecil. Botol yang diberikan sebelumnya merupakan bahan bakar, yang akan digunakan pada pesawat ini. Mereka berdua langsung terjun dari pesawat, dengan tujuannya adalah tempat rahasianya untuk menunggu Dom. Di waktu yang sama, saat ini Isabel sedang mencari berkas yang ditinggalkan Elena, tentang Dante dan juga ayahnya. Dari semua yang ada, hanya tersisa satu properti yang tidak dijual, yaitu markas kepolisian yang lama. Dom mengira bahwa Dante saat ini bersembunyi di sana, sehingga dia ingin langsung menemuinya. Tempat itu terlihat kosong, dan sudah lama tidak digunakan. Anehnya Dom melihat rekaman tentang dirinya, dan juga seluruh orang yang berhubungan dengannya. Sekarang dia memahami, tujuan dari Dante tidak hanya memburunya, tetapi membuatnya menderita, dengan menghilangkan timnya satu persatu. Seperti itulah yang dirasakan Dante, setelah kehilangan segalanya atas perbuatan Dom dahulu. The game's not over yet. Dan tempat ini merupakan jebakan yang sudah disiapkan, untuk membuat agensi bisa mengepung dan menangkapnya. Mengetahui tidak ada jalan lari, Dom pun akhirnya tertangkap. Agen Ames merasa, untuk menangkap Dom ternyata tidak terlalu sulit. Namun Dom sendiri sudah berpikir jauh, karena Dante pasti juga sudah menyisipkan rencana lainnya. Mengingat pertempurannya dahulu juga ada di jembatan yang dilalui ini, insting Dom mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Dan ternyata benar, sebuah misil mengarah ke mobilnya, bahkan membuatnya sampai terguling. Mobil ini langsung diserang oleh sekelompok orang, yang ternyata adalah anak buah dari Dante. Tempat ini dipilihnya, sebagai pembalasan ketika ayahnya mati di sini. Di tengah kekacauan itu, Dom melakukan sesuatu pada mobil di dekatnya. Ames yang merasa tertipu, akhirnya memberikan Dom senjata untuk ikut melawan. Mobil yang Dom siapkan itu dia gulingkan lagi, sehingga otomatis menabrak musuh terdekatnya. Ledakan itu memberikannya kesempatan untuk mendekat pada Dante. Sialnya orang itu sudah membawa Isabel sebagai sandera, sehingga Dom tidak bisa melangkah lebih dekat. Tiba-tiba Tess muncul, dan menghabisi seluruh anak buah Dante dari belakang.
Karena sudah merasa kalah, mau tidak mau Dante melepaskan Isabel begitu saja. You talk too much. Kini Dom bisa langsung menghajarnya, dan melampiaskan amarahnya selama ini. Namun Dante masih terlihat tenang, karena seperti sebelumnya, ini masih ada dalam rencananya. Tiba-tiba tes tertembak, oleh helikopter yang baru saja tiba. Begitu juga dengan Ames, dan selanjutnya akan mengincar Isabel. Untungnya Dom berhasil menariknya, dan melindungi dari tembakan yang ada. Tujuan utama Dante melakukan ini bukanlah Dom, tetapi memancing tes keluar, untuk merampas alat mata Tuhan yang dia bawa. Dengan alat ini, Dante akan membuat Dom lebih tersiksa, yaitu mengincar anaknya lebih dulu. Isabel akan mengurus tes yang terluka, agar Dom bisa langsung bergerak menemukan anaknya, sebelum terlambat. Saat ini, Jacob dan Little B sudah sampai di tempat persembunyian. Di dalamnya terdapat ruang rahasia, dari sisa tambang tua yang ditinggalkan. Selama ini Jacob mengurus tempat ini, dan melengkapinya dengan kamera pengawas di mana-mana. You said we'd meet him here. Little B terlihat murung, karena memikirkan ayahnya yang tak kunjung datang. Untuk membuatnya tersenyum kembali, Jacob menunjukkan modifikasi mobil miliknya, yang selama ini dia kerjakan. Setidaknya hal ini bisa mengalihkan pikiran Little B, untuk sementara. Namun tanpa disangka, tempat itu didatangi oleh banyak mobil, yang tentunya adalah anak buah dari Dante. Melihat itu Jacob dan Little B harus segera pergi, menggunakan mobil yang sudah dia siapkan. Dengan cepat dia keluar dari tambang itu, yang sayangnya langsung terlihat. Langsung saja semua mobil juga ikut mengejarnya, dan memulai perburuan. Alat di samping mobil Jacob tersebut adalah peluncur misil rakitan, yang bisa langsung digunakan. Dalam sekali tembak, dua mobil langsung meledak dan terbakar. Tetapi masih banyak mobil lainnya, termasuk Dante yang kali ini juga ikut mengejarnya. Karena semakin terpojok, tidak ada pilihan lain, saat ini dia bahkan sampai ke jalan raya. Sialnya peluncur misilnya tersangkut, sehingga sudah tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Dia hanya bisa menghalangi musuh yang akan menyalipnya, dan berharap seseorang membantunya. Keinginannya itu terkabul, karena saat ini Ames sudah membawa Dom menggunakan pesawatnya. Mengetahui kondisi Jacob sudah tersudut, Dom ingin langsung melompat dari atas. Hal nekat ini hanya bisa dilakukan Dom, tentu dengan mobil miliknya. I'm coming for you, son. Dia berhasil menumbangkan dua mobil di belakang Jacob, bahkan membuat semuanya terhambat. Melihat anaknya masih selamat, Dom sedikit lebih tenang. Dia menyuruh Jacob mengikutinya, untuk melarikan diri menggunakan pesawat di landasan terdekat. Tanpa ada yang mengira, Little B berinisiatif ingin memperbaiki peluncur misil yang tersangkut. Sialnya Dante yang masih mengejar di belakang, melihat hal itu. Walaupun alat tersebut bisa diperbaiki, Little B yang tidak siap berhasil ditarik Dante ke dalam mobilnya. Jacob langsung memberitahukan berita buruk ini kepada Dom, yang juga baru saja didorong keluar jalur oleh Dante. Saat ini dia kesulitan untuk mengejar, karena jalur mereka tidak sama, dan belum melihat celah untuk masuk ke sana. Sialnya lagi, tangki bahan bakar milik Jacob juga sudah bocor, sehingga dia tidak bisa melanjutkannya. Namun setelah melihat mobil dari anak buah Dante menggunakan senjata, setidaknya dia harus melakukan sesuatu untuk melindungi Dom. Dia melemparkan mobilnya sendiri ke arah musuhnya itu, dan meledak bersamanya. Pengorbanannya ini sungguh besar, sehingga Dom harus bisa mengambil anaknya kembali, demi nyawa dari Jacob. Setelah seluruh mobil tersingkir, kini musuh yang menggunakan helikopter mulai muncul. Mereka menembakkan tali baja ke mobil Dom, untuk menghambatnya. Namun, caranya itu tidak berjalan dengan lancar. My turn. Dengan kekuatan dari mobilnya, Dom bahkan bisa menarik helikopter itu, sampai kehilangan kendali dan meledak. Dua bangkai heli yang terseret itu, dia manfaatkan untuk menghantam mobil dari targetnya. Sama-sama kehilangan kendali, Dom mendekatkan mobilnya, dan berhasil menyuruh anaknya untuk melompat ke mobilnya. Kini tujuannya tercapai, bersamaan dengan Dante yang terperosok ke bawah. Selanjutnya Dom langsung menuju ke landasan yang ditentukan, yang harus melewati jalan di atas bendungan. Lagi-lagi Dom sudah dikepung, oleh dua truk yang membawa bahan bakar. Rencana Dante ternyata sangat jauh, bahkan sudah menyiapkan jebakan di sini.
Namun sebelum itu, dia ingin memperlihatkan sesuatu yang membuat Dom semakin terpukul. Ketika Roman dan lainnya muncul dengan pesawatnya, tiba-tiba sebuah misil mengenainya. Orang yang melakukan itu ternyata adalah Ames, yang selama ini berpura-pura memihak Dom. Ternyata, dari dulu dia sudah bekerja sama dengan Reyes dan Dante, untuk memperluas bisnis gelapnya. Kini tidak ada lagi yang bisa membantu Dom, sehingga saatnya bagi Dante untuk mengarahkan truk itu padanya. Namun Dante melupakan sesuatu, karena jika Dom masih memakai mobilnya, dia bisa melakukan apa saja. You never took my car. Dia melompat menuruni bendungan itu, untuk menghindari ledakan. Dengan turunan yang terjal, dia menghindari api yang menyusulnya, agar tidak melahapnya. Untung saja nos miliknya masih tersisa, sehingga dia menggunakannya sampai terjun ke sungai. Kali ini, Dom dan anaknya masih bisa selamat. Tetapi melihat Dante masih tetap tenang, dia menduga orang itu sudah menyiapkan rencana tambahan. Banyak peledak sudah terpasang, dan siap menghancurkan bendungan itu. Dom hanya bisa pasrah, menyadari sudah tidak ada yang bisa menolongnya. Apalagi saat ini, Letty dan Cypher masih berada di Antartika. Tiba-tiba sebuah kapal selam muncul, dan Giselle yang dahulu dikira meninggal, ternyata masih hidup. Apakah mereka masih sempat menyelamatkan Dom? Kita tunggu kelanjutan dari film ini, ketika sudah tayang di bioskop terdekat. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.